Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Duka di Teluk Banda, Tragedi di Tanah Ambon dan Banda Neira. Selamat menyaksikan. Teluk Banda bukan hanya hamparan biru yang menenangkan. Ia adalah saksi bisu sejarah panjang dan penuh luka. Di balik keindahannya, terpendam kisah kelam dari Tanah Ambon dan Banda Neira, dua tempat yang pernah jadi pusat dunia, namun juga ladang tragedi. Dalam video ini, kita akan menyelami masa lalu yang nyaris dilupakan. Kita akan mendengar cerita-cerita yang selama ini terkubur dalam diam. Mari kita belajar, menghormati, dan memahami duka yang pernah terjadi di Teluk Banda. Kisah kelam di Teluk Banda berakar dari daya tarik rempah-rempah. Di abad ke-16, Banda dikenal sebagai surga pala, komoditas yang begitu berharga hingga bangsa-bangsa Eropa rela menyeberangi lautan. VOC, kongsi dagang Belanda, datang bukan hanya untuk berdagang, mereka datang dengan ambisi memonopoli. Tahun 1621 menjadi titik nadir. Di bawah pemerintah Jan Pieter Zoon, VOC melancarkan pembantaian besar-besaran di Banda Neira. Lebih dari 15.000 jiwa dibantai, diusir dan diperbudak. Sejak saat itu, rempah bukan lagi berkah, melainkan kutukan bagi rakyat Banda. Tahun 1621, sebuah tragedi besar menodai tanah Banda. Di balik pemerintah berdarah itu berdiri Jan Pieter Zoon, Gubernur Jenderal VOC yang haus kuasa dan kendali. Alasan mereka datang sederhana. Orang Banda melawan monopoli dagang, menjalin kesepakatan dengan Inggris, dan menolak tunduk pada VOC. Jawaban VOC, genosida. Mereka menggunakan kelaparan sebagai senjata. Pembunuhan massal jadi strategi, deportasi dijadikan solusi akhir. Tak hanya Banda Neira, Pulau Ai dan Run pun ikut jadi korban. Akibatnya, populasi asli Belanda nyaris punah. Warisan budaya yang kaya nyaris lenyap dari bumi. Pembantaian di Banda Neira membawa dampak besar dan menyakitkan yang masih terasa hingga kini. Pertama, perubahan demografis terjadi. Penduduk asli Banda digantikan oleh budak dan pekerja dari luar. Kedua, kerusakan ekonomi. Pengetahuan lokal tentang rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun ikut hilang bersama penduduknya. Ketiga, trauma berkepanjangan. Luka psikologis dan sosial membekas dalam masyarakat, melampaui generasi. Dan terakhir, warisan kolonial. Ketidaksetaraan dan konflik sosial yang ditinggalkan masih membayangi hingga sekarang. Tragedi ini bukan hanya kisah masa lalu, tapi luka sejarah yang belum benar-benar sembuh. Setelah luka sejarah yang dalam, upaya rekonsiliasi dan pemulihan mulai dibangun. Dimulai dari pengakuan sejarah, mengakui tragedi Banda Neira sebagai bagian penting dari sejarah nasional. Pendidikan pun ikut berperan. Sejarah kelam ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum agar generasi muda tak melupakannya. Pelestarian budaya menjadi penting demi menjaga tradisi dan identitas Banda yang nyaris terhapus. Lewat pariwisata eduktif, kita bisa mengenalkan sejarah dengan cara yang bertanggung jawab. Dan akhirnya, keadilan restoratif, kompensasi, dukungan, dan program beasiswa bagi pemuda Banda dan Ambon adalah langkah nyata menuju penyembuhan. Rekonsiliasi bukan tentang melupakan, tapi tentang menghadapi masa lalu dengan keberanian dan empati. Teluk Banda bukan sekedar kisah kelam. Ia adalah cermin bagi bangsa. Dari tragedi ini, kita bisa belajar tentang hak asasi manusia, bahwa martabat dan keadilan tak boleh dikorbankan demi ambisi kekuasaan. Kita pun diingatkan akan bahaya monopoli. Ketika kekuasaan terkonsentrasi, penindasan mudah terjadi. Maka rekonsiliasi menjadi keharusan, jalan panjang menuju pemulihan pasca konflik. Lewat memori kolektif, bangsa ini bisa menatap masa depan dengan lebih bijak tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Teluk Banda adalah simbol harapan, pengingat bahwa dari luka bisa tumbuh pembelajaran, dari sejarah bisa lahir masa depan yang lebih adil. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau pada saat saya mempresentasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.